Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, bahkan pengorbanan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami datang merendahkan setiap hati kami. Kami datang memuji Engkau, menyembah Engkau, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami Bapa untuk menyembah Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepada kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, sama-sama kita mengatakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya untuk temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus hendak ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, benar Tuhan. Hati yang mulia, biar Kau temukan dalam setiap kami. Bukan di dalam-Mu, Yesusku. Dengan iman-Mu sama-sama katakan, pujian dari hatiku, oh selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Hal yang terbesar
dan beracara kepada setiap kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau, butuh hadirat-Mu, butuh firman-Mu Tuhan. Dan terus Tuhan kami mau rendahkan hati kami Tuhan, sehingga firman itu masuk, sehingga firman itu berbicara, firman itu beracara Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan hal-hal yang datang dari daging kami, pemikiran kami, bahkan roh-roh yang dari dunia ini yang dapat mencurinya ya Tuhan. Kami terus Tuhan mau rendahkan hati kami hari ini Tuhan. Kami percaya firman yang dapat menyelamatkan itu kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Berapa tahun ya Pak Petrus saya tidak di sini ya? Lama, tapi sering ketemu. Haleluya Bapak Ibu semuanya. Saya tidak tahu kenapa Bapak Ibu semuanya saya mau bawakan sesuatu yang lain, tapi firman Tuhan, pujian, doa tadi membawa kepada yang lain lagi, karena Pak Petrus tidak kasih saya topik apapun. Kan gitu ya, biarlah Tuhan yang berbicara. Mohon lagunya Pak Petrus katakan bahwa sampai mati aku akan tetap setia melayani Tuhan. Bangkitkan aku supaya aku tetap setia juga, kan gitu. Nah ini satu hal yang luar biasa di Palm Sunday ya kalau kita ngomong ya, minggu-minggu apa sih baru minggu Prapaskah kan gitu. Mengingatkan kita untuk sama-sama refocus Bapak Ibu semuanya. Kita kembali kepada fokus kita. Kenapa kita ada di dunia ini? Tadi pujiannya udah bawa ke situ Bapak Ibu semuanya kan gitu. Kenapa aku ada di sini Bapak Ibu semuanya kan gitu? Pasti ada rencana Tuhan toh. Kan kesini bukan hanya kita dapat rumah, dapat pekerjaan, dapat visa, terus kita nikah, dapat anak mati. Nothing more than that. Itu yang namanya bios Bapak Ibu semuanya. Kalau yang kayak gitu gak bedanya dengan apa? Dengan hewan Bapak Ibu semuanya kan gitu. Tapi setiap kita pasti ada satu rencana. Kenapa aku ada di sini? Tadi pujiannya ya, pemimpin pujiannya kan bilang gitu. Kenapa aku ada di sini? Pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita ada di sini Bapak Ibu semuanya? Nah, yuk kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan sama-sama Bapak Ibu semuanya. Dari Lukas 16 ayat 8 sampai 13. Lukas 16 ayat 8 sampai 13 kita baca sama-sama. Saya bacanya di Perjanjian Baru terjemahan baru 2. Keren kan Bapak Ibu semuanya. Sekarang ada namanya PBTB 2. Kayak gitu. Perjanjian lamanya belum ada. Itu perjanjian baru punya yang sudah diperbaiki. Karena apa? Perjanjian baru banyak yang salah Bapak Ibu semuanya. Yang ditulis yang pertama. Jadi diperbaiki sama perjanjian baru itu sendiri, PBTB 2. Jadi TB 1 Mas ya. Oke, gak apa-apa, saya ikut baca sini deh kalau gitu. Alright, yuk kita baca 1, 2, 3. Lalu Tuhan itu menguji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? 12 sampai 13. 12 tidak keluar. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya luar biasa, di ayat 8 tadi dikatakan bahwa Tuhan ini memuji bendahara yang tidak jujur tadi. Yang dipuji Tuhan orang kadang salah, yang dipuji Tuhan itu ketidakjujurannya. Dia bilang, oh pinter ya si bendahara ini. Ketika dia sudah mulai dipecat, dia lakukan sesuatu.
Yang Tuhan mau katakan kepada kita bukan ketidakjujurannya, caranya nilep bahasa Indonesianya kan, caranya mengurangi hutang orang sehingga dia dapat diterima orang. Tapi yang Tuhan katakan di ayat 8 adalah bagaimana bendahara ini pinternya mempergunakan kesempatan. Jadi gini, dia ini waktunya sedikit, ini waktu warning 3 dikeluarkan, Bapak Ibu semuanya, you'll be fired. Dia masih punya 1 jam menyelesaikan semua pembukuan untuk memberikan pertanggungjawab kepada yang punya. Nah hari ini Bapak Ibu semua saya percaya setiap kita tidak ada yang tahu Bapak Ibu semua seberapa lama waktu yang kita miliki untuk kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita kepada yang punya. Gak ada yang tahu hari ini sehat, hari ini baik. Bapak Ibu semuanya kemarin COVID berapa banyak orang yang gugur? Nobody knows. Artinya apa? Ketika kita dapat lewat, ini hari anugerah, ini tahun anugerah. Nah yang Tuhan katakan tadi, dikatakan pintar, cerdik tadi Bapak Ibu semuanya, di tahun anugerah yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan, bagaimana engkau memakainya? Kita cuma mau wasted Bapak Ibu semua, cuma mau gaming terus. Kalau anak muda saya bilang habisin waktu terus untuk gaming Bapak Ibu semua. Saya nggak ngerti bagaimana kita mempergunakan. Ini yang Tuhan katakan bahwa engkau bendahara itu, manajer itu, pengelola hartaku itu begitu cerdiknya Bapak Ibu semua. Nah seberapa cerdik kita mempergunakan hari ini Bapak Ibu semua. Saya sering banget, ini godaan luar biasa ya. Kalau kita pegang telepon itu Facebook itu langsung keluar duluan. Padahal mau cek WA, mau cek email, mau cek teks, tiba-tiba larinya udah ke yang lain-lain. Tiba-tiba sampai lupa ngeceknya Bapak Ibu semuanya. Ngelihat yang lain-lain 10 menit, ngeceknya cuma 1 menit Bapak Ibu semuanya. I keep in my mind, saya selalu katakan gini Bapak Ibu semuanya, don't waste it. Tahun anugerah yang Tuhan berikan kepada engkau. Itu banyak orang yang sia-siakan. Sampai pada waktu itu aja Tuhan sudah ingatkan lewat Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 dikatakan, jangan sampai engkau sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena begitu banyak hamba-hamba Tuhan, begitu banyak orang-orang percaya yang menyia-nyiakan kehidupannya. Ujiannya tadi keren. Hidupku, kenapa aku ada di sini? Kan gitu. Kan gitu, betul ya Bapak Ibu semuanya kan gitu. Nah hari ini kita bisa tanyakan sama-sama, kenapa aku ada di gereja ini? Kenapa aku ada di Australia? Kenapa aku jadi orang percaya? Nah hari ini kalau Tuhan masih bisa dengar firman Tuhan ini, satu kesempatan buat setiap daripada kita Bapak Ibu semuanya, untuk kita jadi cerdik. Kita tidak bodoh Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Dunia coba untuk menipu kita. Dunia coba untuk occupy, memenuhi kehidupan kita dengan kesibukan. Minggu lalu saya bilang gini di gereja, orang yang paling kaya itu Bapak Ibu semuanya bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling banyak jabatannya. Itu orang paling miskin, karena dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain, main amanah gak sempet, ketemu istri gak sempet, nikmatin kekayaannya gak sempet juga Bapak Ibu semuanya. They are really poor. Mereka betul-betul paling miskin. Dia punya semua, tapi dia gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita ini sering ditipu dunia Bapak Ibu semuanya, di-entice sama dunia untuk dapatkan semuanya. Nah ini, kalau kita gak cerdik Bapak Ibu semuanya, kita hilang fokus Bapak Ibu semuanya. Makanya saya bilang hari ini di Palm Sunday kita refocus kembali kehidupan kita. Ngapain sih aku ada di sini? Kenapa sih aku jadi orang percaya? Kenapa Tuhan bawa aku hari ini sampai ke Australia? Nah kita refocus lagi Bapak Ibu semuanya. Pasti ada satu rencana Tuhan Bapak Ibu semuanya. Kita nggak cuma diobok-obok di dalam kehidupan. Nah makanya ini Tuhan katakan, ini manajer yang hampir gue pecat, pinter banget. Bukan pinter nipu yang dia puji, tapi pinter mempergunakan kesempatan yang tinggal berapa menit untuk memberikan pertanggungjawaban, dia pakai dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Kehidupan
yang akan datang. Nah, kita nggak ngerti Bapak Ibu semuanya. Setiap kita cara berpikirnya. Makanya di ayat 9 tuh langsung ditimpalin gini Bapak Ibu semuanya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Tapi dalam bahasa Inggris lebih menarik Bapak Ibu semuanya, use your worldly wealth, mamona. Your worldly wealth, kan gitu, mamona. Artinya gini Bapak Ibu semuanya, ya memang mamon paling pertama itu uang. Tapi mamona yang lain itu adalah waktu. Mamona yang lain kesehatan. Mamona yang lain kesempatan Bapak Ibu semuanya. Pakai itu semuanya untuk apa? Dalam bahasa Indonesia, ikatlah persahabatan. Artinya nih, ketika kau jadi seorang seorang pengusaha, seorang guru, kau pakai ini untuk membawa persahabatan orang kepada Tuhan. Kau pasti jadi guru ada yang Tuhan mau dong. Engkau ketika jadi anak, bapakku belum percaya, pasti ada rencana Tuhan, kenapa aku jadi anaknya si A. Nah ini bilang, ini yang saya bilang mamona tadi, kesehatan, yaitu uang, kesempatan, jabatan kita, posisi kita yang ada di bumi. Pasti ada satu tujuan Tuhan. Kenapa aku punya mobil? Jemput jemaat yang lain gak punya mobil. Haleluya Bapak Ibu semuanya, jangan ngomel. Kan gitu. Ini pasti ada satu rencana Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita diberikan Bapak Ibu semuanya? Ini sebel nih kalau kita pergi nih. Kenapa? Pasti aku terus yang traktir. Kenapa? Karena kita yang paling banyak duitnya. Saya selalu ngomong gini. Kalau di Jakarta Bapak Ibu semua jelas begini, di pinggir jalan. Ini kan kita siapin. Saya cerita sama Pak Steven, ini Pak Steven, teman saya dari Melbourne Bapak Ibu semua. Di Jakarta ini nyebelin kadang-kadang. Saya dulu komplain terus. Kenapa? Di pinggir jalan harus nyiapin, dimintain duit, parkir dimintain duit, semuanya dimintain duit. Terus Tuhan cuma berikan di dalam pikiran saya cuma satu. Lu marah-marah, lu ngomel-ngomel ngasih duit. Cuma 5.000 perak, 10.000 perak. Sekarang swap aja. Lu yang minta-minta dia ngasih. Dia gak akan ngomel. Terus sejak saat itu Bapak Ibu semua, dalam pikiran saya selalu saya berpikir, puji Tuhan ada kesempatan. Puji Tuhan ada kesempatan. Karena saya bisa memberkati dia. Dapat memperkatakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Makanya Bapak Ibu semuanya, hari ini saya percaya setiap kita ini kalau diberikan Tuhan worldly wealth, pasti ada satu purpose Tuhan. Jangan sampai nyeleweng. Makanya saya bagi focusing kembali kepada tujuan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan ngomel, aduh ini capek nih tempatnya Pak Petrus nih di DKI Cireng. Kenapa suruh setup? Pergi ke gereja nggak perlu setup. Bapak Ibu semuanya, kita di paling sering kan gini, ini gereja ini kurang. Kenapa? Kurang WL-nya kurang. Kan gitu. Pendetanya kurang lucu kan gitu. Sering banget kita nunjuk ini kurang, selalu kita tunjuk kurang. Padahal Tuhan punya purpose. Kekurangan yang ada di dalam gereja kita, WL-nya kurang canggih, kurang kondang, pendetanya kurang lucu, ini ada di kita semua Bapak Ibu semuanya. Karena kita cuma pointing out terus, cuma tunjuk-tunjuk terus Bapak Ibu semuanya, makanya kurang terus. Hari ini kita berbalik. Karena itu dari mana kita tunjuk-tunjuk terus, kita step forward, maju ke depan Bapak Ibu semuanya. Saya percaya gereja ini jadi sempurna Bapak Ibu semuanya. Karena Tuhan punya purpose in your life Bapak Ibu semuanya. Nah, kembali kepada refocusing di kehidupan kita Bapak Ibu semuanya. Karena Tuhan mati di atas kayu salib, Dia berikan hidupnya untuk kita. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Kalau kita tidak fokus akan apa yang Tuhan sudah lakukan Bapak Ibu semuanya, dunia buat kita nyeleweng. Makanya juga jangan suka lirik Bapak Ibu. Lirik dunia kebanyakan pasti nyeleweng Bapak Ibu semuanya. Kan gitu. Fokus kita harus kembali kepada Dia. Mata kita terus tertuju kepada Dia Bapak Ibu semuanya. Amin. Nah ini waktu-waktunya kita hari-hari ini. Kita betul-betul kembali kepada Dia. Di dalam Paskah ini, di mana kita merayakan kebangkitan, kita punya kekuatan untuk melawan penyelewengan, penipuan. Dunia pintar loh Bapak Ibu semuanya. Nipu kita nih
bukan hanya dengan tekanan. Dulu orang Kristen takut ditekan, tapi hari ini orang Kristen gak punya tekanan. Mana ada orang Australia gak ada yang ditekan, Bapak Ibu. Ibadah bisa di mana-mana. Tapi kita sekarang ini ditipu dengan leisure, bukan pressure. Udah ngomong holiday kan gak bisa ngomong apa-apa. Package-nya seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Anak saya ngomong holiday, ya, this time is holiday, no church, no. Holiday is always holy day. That's the day of the Holy One. Ini harinya yang kudus. Jadi jangan skip gereja di hari Minggu. Nah ini, tapi kan balik lagi di mindsetnya dia, this is holiday. Kita cuma sekali kesini, jadi masa hari Minggu kita harus udah ke Disneyland, masa kita mungkin, masa kita harus telat gara-gara harus ke gereja dulu pagi-pagi. Tapi kita yang tahu, Bapak Ibu semuanya fokus, yaitu kita yang tahu rencana Tuhan, purpose-nya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu semuanya, kita akan kembali kepada fokus tersebut. Amin Bapak Ibu semuanya. Percaya Bapak Ibu semua, saya katakan, ketika rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita terjadi, pekerjaan Tuhan pun kelihatan nyata. Kita sering gak melihat pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena kita gak aligning dengan purpose-nya dia, Bapak Ibu semua, dalam hidup kita. Kita sering mempertanyakan, kenapa doaku tidak dijawab? Kenapa Tuhan tidak bekerja? It doesn't work. Kenapa? Kita gak aligning dengan apa yang Tuhan sudah lancarkan dalam kehidupan setiap kita. Makanya yang satu tadi Bapak Ibu semuanya saya mau katakan sama-sama. Nih, kesempatan. Ayat 9 tadi, waktunya. Ini kesempatan. Jadi apapun yang Tuhan berikan, ini mungkin gak panjang, gak banyak, tapi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya Bapak Ibu semuanya. Kita ngerti. Saya hari ini punya jemaat yang namanya di atas 55 tahun, lansia. Terus saya ngomongin, Tuhan, kenapa dikasih yang seperti ini? Saya bilang gitu, 55 tahun. Saya baru achieve 55 tahun. Ini jemaat udah 4 tahun nih kita. Berarti saya masuk di situ umur 50 Bapak Ibu semuanya. Saya begitu, kenapa? Terus baru saya bisa melihat Bapak Ibu semuanya, ketika kita beribadah dari mulai persekutuan tadi sampai menjadi satu gereja. Orang itu buat formal gereja, ada persembahan. Saya nggak pernah. Saya bilang, nenek-nenek, ayah nggak usah dimintain persembahan, kasihan. Si nenek sendiri yang datang memberikan persembahan dan buat kotak sendiri untuk persembahan. Dan di situ saya baru tahu, ternyata Tuhan pertama ditolak Bapak Ibu semua. Udah nenek-nenek ditaruh di situ, saya tolak, saya diusir. Yang ngusir itu adalah orang Indonesia, istrinya, suaminya bule, si bulenya ini ngusir saya. Tapi sekarang udah gone Bapak Ibu semuanya. Kan gitu. Saya diusir. No pray in this place. Wih, saya bilang itu di Australia kita masih bisa di kick out seperti ini. Terus saya ngomong sama yang undang kita waktu itu pertama kali datang. Saya bilang enggak, tante saya nggak akan datang lagi ke situ deh tante. Saya bilang enough. Kenapa? Karena sekalipun ya udah, saya sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan, biarkan firman itu bertumbuh. Tapi hari ini mereka menolak kebenaran. Ya udah selesai. Tapi luar biasa Bapak Ibu semuanya, ketika saya sudah selesai, ini si tante ini umurnya sekarang, si omnya itu 94 ulang tahun, si tantenya 86. Dia ngomong, Ivan, sini dulu dong. Dia bilang itu. Kenapa tante? Ternyata gara-gara kamu diusir, sekarang kita dikasih teater. Jadi bukan tempatnya, bukan hall kayak gini, tapi betul-betul teater untuk mereka, si nenek-nenek nonton sinema Bapak Ibu semuanya. Kayak gitu. Nah di situ kita mulai ibadah lagi dan mereka kembali yang udah lama Bapak Ibu semuanya yang tadinya Kristen dibangkitkan kembali. Akhirnya mereka sendiri yang reaching up di antara neighborhood yang di dalam. Karena kita nggak bisa apa-apa. Nah saya percaya kenapa di hari tua mereka baru mereka dipakai Bapak Ibu semuanya. Kenapa mereka ada di sana? Karena ada satu rencana Tuhan. Sehingga di hari-hari ini mereka fokus. Bahkan mereka lebih fokus lagi ketika kalau saya katakan di Bapak Ibu semuanya. Kita ada pelayanan di Indonesia. Kita butuh untuk bantu Indonesia. Kita buka gereja lagi di Bali. Kita buka lagi gereja di Kalimantan. Kita buka gereja di sana. Mereka tuh yang lebih giat untuk cari dana Bapak Ibu semuanya.
Sampai saya pikir, Tuhan, pertama kali saya datang karena saya pikir ini bukan tempat saya, umur saya pun belum mencapai itu. Sehingga saya pikir ini udahlah bukan rencananya Tuhan. Tapi Tuhan punya satu purpose. Apa yang Tuhan sudah bukakan, Tuhan akan pakai untuk membawakan kepada setiap daripada mereka kembali kepada fokus kehidupan mereka. Ini luar biasa. Makanya saya percaya Bapak Ibu semuanya, dimanapun kau hari ini ditempatkan dalam kehidupan, Tuhan punya rencana. Bahkan kadang-kadang di pekerjaan yang paling nyebelin Bapak Ibu semuanya, di pekerjaan yang paling nyebelin, orangnya paling nyebelin, swearing di mana-mana, kita masih dipakai Tuhan. Saya ada satu saya tiap hari Senin itu libur. Saya suka visiting ke satu perusahaan karena saya lihat anak-anak dan anak-anak kerja gitu. Orang di situ ada 300 orang. 300 orang ini swearingnya minta ampun Bapak Ibu semua. Setiap kita lewat ini udah swearing terus, orang unhappy people gitu. Kita lihat. Tapi Bapak Ibu semuanya, saya masuk ke situ tiap Senin. Saya rutin datang ketemu. Sampai satu hari Bapak Ibu semuanya, saya ketemu satu orang. Ternyata orang ini Kristen dari Baptis Church. Ternyata dia ini umur 24 diketemukan baru sama dia autis Bapak Ibu semua. Orang yang which is yang nggak ngerti deh. Pokoknya yang gede gitu, bukan bahwa dia baru tahu bahwa dia ini autis. Yang tadinya swearing Bapak Ibu semua dan nggak bisa kontrol emosi gitu. Akhirnya sering ngobrol sama saya suka ngobrol, saya ceritakan tentang Tuhan. Akhirnya dia tahu saya Kristen, saya tahu pendeta. Dia pernah marah sama saya juga, swearing juga Bapak Ibu semuanya kan gitu. Tapi saya tahu Tuhan, saya ditempatkan di tempat yang seperti ini pasti ada satu rencana Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu semuanya, anak itu kembali ke gereja, yang which is dia udah rapuin ke gereja. Enggak gereja kita sih, di gerejanya dia. Jadi setiap Senin saya datang, dia pasti dari ujung sana lari. Orang bule Bapak Ibu semuanya. Dia akan ceritakan kegiatan dan aktivitasnya di dalam gereja. Nah, saya hanya berpikir satu. Begitu banyak orang-orang percaya yang butuh, yang rindu, yang haus. Mereka butuh Bapak Ibu semuanya. Tapi kemana orang Kristen? Kemana orang percaya yang Tuhan sudah taruhkan benih kekekalan dalam hidupnya? Kemana mereka Bapak Ibu semua? Mereka sibuk dengan kehidupan mereka. Mereka sibuk dengan leisure mereka. Mereka sibuk dengan pressure kehidupan mereka. Nah, hari ini Bapak Ibu semua, saya mau katakan sama-sama, yuk kita kembali di mana kita mengingat Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Dia berikan hidupnya, Dia lepaskan hidupnya. Kita sudah dapatkan hidup yang Zoe tadi, hidup yang baru yang ada purpose-nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bukan ayam, lahir, kawin, kerja, potong, selesai. Tapi kita punya satu purpose dalam kehidupan ini, Bapak Ibu semua. We are more than chicken. Amin Bapak Ibu semuanya. Nah, di ayat 10 ini merupakan satu pengujian, dikatakan kata kesetiaan di sini Bapak Ibu semuanya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ini yang saya bilang fokus. Kalau fokus ini kan kacamata ini ada ada titik fokus ya Bapak Ibu semuanya. Kita melihat sesuatu kan gitu. Nah, nggak ngerti Bapak Ibu semuanya melihat dunia ini satu hal yang besar atau satu hal yang kecil. Karena firman Tuhan jelas di ayat 10 bahwa hal-hal yang datang dari dunia ini menurut kacamatanya Tuhan itu hal yang kecil Bapak Ibu semuanya. Bahkan ditimpali lagi tadi di ayat 11, itu adalah hal yang sementara. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini yang ke-11, sorry, bukan sementara, tapi ini harta yang sementara, yang tidak sesungguhnya. Ada yang fokus kita nih kepada yang betul-betul harta. Yang ini kan sementara, makanya tadi ayat 8 dibilang ini, pada satu hari your worldly wealth will be gone. Kita udah gak kuat lagi, kita udah gak punya harta banyak lagi, kita gak punya jabatan lagi. Pasti satu hari setiap daripada kita akan kehilangan tersebut, Bapak Ibu semua.
Nah makanya selama itu masih ada, Bapak Ibu semuanya, selama itu masih ada, itu cuma harta yang sementara, kekayaan yang sementara, bukan kekayaan seluruhnya. Hari ini kau cari yang sesungguhnya. Jangan ketipu. Banyak kita nih senang ditipu dan senang banget kalau ketipu, Bapak Ibu semuanya. Senang kan ditipu harta, kalau Bapak Ibu ditipu kekayaan. Oleh saya bilang tadi, banyak orang kaya, Bapak Ibu semuanya punya harta, dia pikir gini, I'm secure now, I have everything. Aku punya banyak uang di bank. Boom, satu kali devaluasi, inflasi terjadi. Saya ingat banget tahun 97, Bapak Ibu semuanya. 97 riot terjadi di Indonesia yang namanya bakar-bakar di mana-mana. Akhirnya dolar dari 2000 naik ke waktu itu cuma 5.000, terus sampai kepada titik kalau nggak salah 8.000 pada saat itu dolar. Nah saya ingat betul Bapak Ibu semuanya, saya masih istilahnya ya nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, uang nggak punya di tabungan, pekerjaan ya punya, cuma pekerjaan biasa-biasa aja. Ketika kejadian itu saya cuma mikir, nggak apa-apa. Perusahaan saya di mana saya kerja waktu itu Astra tutup juga, bukan tutup, diperkecil. Semua redundancy, ambil duit. Saya cuma mikir, ya udah nggak apa-apa. Ya karena kita nggak punya apa-apa. Jadi istilahnya, ya udahlah, yang kejadian besar buat saya nggak ada dampaknya apa-apa. Tapi waktu itu saya tinggal di rumah paman saya di Bandung. Paman saya itu cuma kepala imigrasi, kantor imigrasi. Dia banyak duit ya Bapak Ibu semuanya. Di tabungan, di bank, dia banyak. Waktu itu pasti ada BHS, saya gitu, Bank Harapan Santosa. Masih ada yang tahu Bapak Ibu semuanya? Itu tahu kan, dari sumber saya Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, Bank Harapan Santosa, dia taruhin Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, ini percaya, ini betul-betul terjadi. Ketika itu terjadi, dia langsung kolaps. Jadi banknya kolaps, dia kolaps masuk rumah sakit. Heart attack. Sampai kemarin 2 tahun yang lalu Pak Suwe, itu paman saya sendiri ada, bapak saya kalau kecil. Itu dia kolaps terus dari mulai tahun 97 itu, 98, terus onward, on and on, cuman bolak-balik Peneng, Jakarta, oh Peneng Bapak Ibu semuanya. Kalau orang Indonesia berobat ke Peneng, Bapak Ibu semuanya kan gitu. Peneng, Jakarta. Untuk apa kekayaannya? Untuk apa rumah yang banyak? Kita ini sama-sama, kan gitu waktu itu. Kejadian itu sama, ada di tempat yang sama, dia kolaps, saya nggak kolaps. Kenapa dia kolaps? Karena dia pikir semua uang dia yang ada, Bapak Ibu semuanya. Ketipu, Bapak Ibu. Sering banget daripada setiap kita ini ketipu, Bapak Ibu semuanya. Makanya kalau kita nggak fokus kembali kepada purpose-nya Tuhan, Bapak Ibu sebagai bahwa worldly wealth tadi untuk gain friend, untuk mengikat persahabatan, Bapak Ibu semuanya, kita bakal tertipu sama dunia dengan leisure dan treasure yang diberikan. Makanya belajar kita untuk tetap setia. Amin Bapak Ibu semuanya. Jadi yang ketiga ini tadi ayat 10 bicara tentang kesetiaan. Kalau kita setia dengan fokus yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita tahu semua yang ada di dunia ini kecil. Yang ayat 11, semua yang ada di dunia ini sementara. Yang ayat 12 dikatakan, semua yang ada di dunia ini titipan. Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Titipan Bapak Ibu semuanya. Makanya banyak orang yang ketika kehilangan jabatan, kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, dia sampai bunuh diri Bapak Ibu semuanya. Dia nggak sadar itu hanya satu titipan. Makanya selama itu ada di dalam tangan kita, pakai untuk apa? Gain friend di ayat 9 tadi. Untuk ikat persahabatan, sehingga ketika itu pergi, engkau dapat tempat tinggal kekal. Kita buat beli keselamatan Bapak Ibu semuanya. Keselamatan sudah Tuhan berikan. Tapi ketika Tuhan berikan, Tuhan mau melihat orang-orang yang diselamatkan dapat membawa keselamatan kepada orang lain di dalam kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Satu hal yang menarik, saya tutup dengan ini, bahwa mamon tadi Bapak Ibu semuanya, itu bicara tentang
bukan hanya bicara tentang harta, tapi di mana harta yang engkau percayai. Artinya gini Bapak Ibu sekalian, ketika orang itu betul-betul mengandalkan dalam hidupnya hanya sesuatu yang sifatnya physically, baik itu uang, pekerjaan, dia sudah menyembah. Makanya banyak banget orang Bapak Ibu susah banget yang namanya melepaskan apa yang dia punya. Padahal ketika engkau dimampukan Tuhan betul-betul melepaskan, karena ini merupakan pilihan. Ketika engkau balik fokus lagi pada purpose-nya hidup yang Tuhan berikan, maka engkau akan gampang untuk dapat melepaskan ini Bapak Ibu semuanya. Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih besar lagi dalam kehidupan. Tapi kita susah Bapak Ibu semuanya, susah banget. Nah, saya percaya Bapak Ibu semuanya, karena kita bukan hanya percaya di bibir, bukan hanya percaya mau dapat tiket keselamatan, tapi hidup kita ini adalah betul-betul penyembahan. Nah, hidup kita ini adalah betul-betul menyembah Dia, sehingga kita pakai semua yang kita punya untuk melayani Dia. Mau uang kita, waktu kita, jadi kita tidak pelit Bapak Ibu semuanya. Betul? Jadi ketika kita masuk nanti di Paskah, hidup kebangkitan Bapak Ibu semua, saya percaya setiap kita hidup dalam kemenangan. Kita tidak ditipu dunia, kita tidak kalah dengan dunia, kita menang atas dunia Bapak Ibu semuanya. Nah, saya percaya Bapak Ibu semuanya, itulah penyembahan yang sejati daripada setiap kehidupan kita. Makanya Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu. Tuhan bukan mau, ini tidak bicara hal yang spiritual, physical body, kan gitu. Tubuhmu sebagai persembahan hidup dan berkenan. Kalau tubuhmu ini termasuk hartamu, waktumu, termasuk beingmu, keluargamu untuk Tuhan, itulah ibadahmu yang paling sejati. Ada amin Bapak Ibu semuanya. Jadi kita biarlah beribadah betul-betul baunya, bakaran itu membawa perkenanan Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ketika perkenanan Tuhan itu terjadi, di situ kita lihat mujizat yang luar biasa terjadi. Di situ ada namanya pemulihan, ada namanya keselamatan, ada namanya kesembuhan Bapak Ibu semuanya. Dan kita masuk di minggu ini, kita percaya Bapak Ibu semua, setiap kita masuk di tahun yang baru, saya katakan tahun baru, di kita selalu di tahun yang baru Bapak Ibu sekalian, Paskah ini tahun yang baru, kita melihat, mata kita dibukakan lebih besar lagi apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu semuanya. Ini makin kita berdiri, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarkan kami fokus kepada kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kami percaya Tuhan tidak akan datang kedua kali kesempatan ini. Ketika Dia datang, kita mau dipakai Tuhan, sehingga kami gak habis-habiskan waktu kami gak sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap daripada kami. Sehingga apa yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau pakai. Tuhan, begitu banyak orang-orang yang membutuhkan keselamatan di dalam rumah kami, dalam rumah tangga kami, anak-anak kami Tuhan, di pekerjaan kami. Mereka butuh yang namanya keselamatan. Jadikan kami hamba yang setia sampai akhir hayat hidup kami. Kami tetap setia untuk melayani Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Kami tidak akan pernah sia-siakan kesempatan ini. Yang kedua, purpose-nya Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami diberikan harta dunia, jabatan dunia, bahkan kehidupan di dunia, kami tahu purpose-nya Tuhan untuk gain friend, untuk ikat persahabatan, sehingga ketika posisi jabatan dan kekayaan itu tidak ada lagi, kami sudah menyelesaikan tugas kami sudah disediakan tempat di surga.
Yang ketiga, Tuhan, kami belajar untuk setia. Tuhan berikan banyak hal kepada kami dalam kehidupan. Kami lupa kepada Tuhan yang memberikan. Kami sibuk dengan apa yang Tuhan berikan. Hari ini kalau Engkau dipanggil yang setia, namamu adalah setia, Tuhan. Biarkan kesetiaan itu ada dalam kehidupan setiap daripada kami, orang-orang yang percaya. Kami yang percaya, kami yang punya faith di dalam Engkau. Biarkan setiap kami menjadi faithful, Tuhan. Setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Jangan biarkan perkara kecil, hal-hal dunia yang kecil ini, Tuhan, hal-hal duniawi yang sementara, hal-hal duniawi ini, Tuhan, yang dititipkan sementara, kami sehingga hilang fokus untuk menyembah Tuhan, melayani Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Malaikat Roh Kudus kami mau terima di hari-hari kebangkitan. Kau bangkitkan roh kami untuk menang atas dunia. Kami yang percaya, kami yang menerima kebenaran firman-Mu, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita hari ini untuk membawa masuk di dalam perjamuan kudus. Apakah saya dibagikan? Saya ada satu lagu berkata, darahmu suci darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesus, Yesus, amin. Refokus, tetap setia. Kalau saya tanya kepada para wanita yang mau menikah, saya tanya, kamu lebih suka mana? Suami yang kaya, ganteng, atau suami yang setia? Jawabannya apa? Dua-duanya. Enak aja, suruh milih kalau satu itu. Setia. Karena setia itu buah. Dan Yesus suka itu. Di atas kayu salib juga kamu kan, dia setia kepada saudara saya. Ya, kadang pasangan kita tidak setia ya. Kadang teman-teman kita tidak setia ya. Kadang pemimpin kita tidak setia ya. Tapi hari ini kita direfokus kepada Tuhan yang setia. Harusnya kita yang di atas kayu salib, tapi dia berkata, aku yang di sana. Aku tunjukkan kesetiaanku kepada Bapak Ibu. Ini roti anggur ini setiap bulan kita makan dan minum.
Tapi ini bukan magic, bukan. Tapi ini refokus kepada Tuhan. Ya, ada kita 2 kali sebulan. Ada satu teman saya setiap minggu. Ada teman saya setiap hari. Ada sini. Nah, itu sampai bapak ibunya itu kirim perjamuan kudus. Kenapa? Sebelum tidur perjamuan kudus. Wah, keren banget ya. Supaya apa? Refokus. Dia setia. Coba kamu tanya sama sebelah, kamu setia nggak sama aku? Saya akan tahu dia. Kalau suami istri, katakan aku setia kepadamu. Orang tua anak setia kepadamu. Sebab Tuhanku setia. Angkat rotimu dengan tangan kanan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan pecahkan, kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, Kau terus mengingatkan kami untuk kembali fokus kepada kasih Tuhan. Amin. Mungkin orang lain mulai melupakan kebaikan Kau. Ini belajar di hamba yang pintar ini ya Tuhan. Menggunakan segala kesempatan yang ada, yang cerdik, supaya masa depannya boleh terpelihara. Yes. Dan kami juga mau menggunakan kesempatan yang ada, wealthy, kesehatan, apa yang Kau percayakan Tuhan. Kami mau refokus kepada Engkau hari ini. Yes. Biar melalui firman-Mu kami Tuhan bisa melihat korban yang ajaib dan luar biasa di atas kayu salib. Kau mencurahkan darah-Mu bagi kami, dan Kau perhatikan setiap kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, angkat cawang-Mu dengan tangan kanan ke atas, dan mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan untuk meminum anggur yang ada. Sebab Alkitab berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Refokus kepada Dia yang sudah mati dan menebus dosamu dan dosaku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Pujian berkata, aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Semua kita berkata amin. Hari ini silakan duduk dan kita akan lanjutkan ibadah kita sebelum kita selesai. Haleluya. Kalau saudara dikasih Tuhan, kita semua sudah diberkati pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Pastor Ivan untuk firman-Nya pagi hari ini yang sudah ditanggung kami. Terima kasih, kami sangat diberkati.
Ya, istri saya sudah tadi buat pujian, membayar setia, connect. Ya, semuanya kayaknya itu connect ya, Pak. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yang maju terus Pak dalam Tuhan, yang doa-doa mengenalkan berkat mereka semua. Dan kita ada seminar keluarga untuk Easter ini. Tahun ini kita akan mengadakan seminar keluarga yang temanya Strong and Healthy Family. Ya, saya percaya kita semua sudah tahu nama ya, berhadir dan bisa bawa teman-teman kalau bisa diberkati juga. Itu waktunya tanggalnya tanggal Jumat depan, mulainya sampai hari Sabtu. Dimulai hari Jumat dimulai jam 7 sampai jam 9 PM, dan Sabtu dari 10 AM sampai 5 PM. Yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Adi Sutanto. Dia adalah Ketua Sinode JKI, dan juga Dr. Greg Muller, ya, Senior Pastor of Narwastu. Mari kita doakan agar acara ini benar-benar diberkati Tuhan dan membawa pemulihan atas setiap rumah tangga kita. Haleluya. Hari kita pagi ada ibu sedikit. Nah, hari Minggu kenapa sih gak makan? Apa sih Inggris Pak mengganggu kita? Jadi puji Tuhan, saya juga ya apa yang saya mestinya sih nggak boleh ngeluh ya. Jadi apa yang saya kerjakan itu semuanya mestinya tuh semua untuk Tuhan. Ya, apapun dari kecil maupun besar itu semuanya untuk Tuhan. Jadi saya ingat itu, jadi udah akhirnya saya give up. Ya, itulah. Jadi ya, jadi kita juga ada kebaktian Paskah bersama. Itu hari Minggu tanggal 9 April, jamnya jam 10 AM. Yang akan dilayani juga oleh Pastor Dr. Adi Sutanto, yaitu dia Ketua Sinode JKI, dan akan disertai dengan acara pentahbisan pendeta untuk pastoral tim kita. Itu di sini ada beberapa pastor akan ditahbiskan. Mari kita terus doakan semua jalan dengan baik. Mari kita tibanya saat yang yang terbaik. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, yang mengucap syukur dan terima kasih di pagi hari ini yang sudah kami dengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pastor Evan dan keluarganya. Berkati pelayanan di mana mereka berada. Dalam mereka menjadi saksi-saksi-Mu ya Bapak. Yes. Terima kasih ya Bapak, dan berkati setiap keluarga yang ada di tempat ini, suami istri, anak-anak, semua yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk satu minggu juga ya Bapak, yang sudah menuntun setiap keluarga yang ada, setiap berkat-berkat yang sudah kami terima. Terima kasih ya Bapak. Ingatnya kami saat ini akan memberi persembahan kami. Berkati setiap tangan yang akan memberi ya Bapak. Persembahan 10 persembahan kasih. Terima kasih ya Pak, biarlah semuanya ini yang untuk meluaskan kerajaan-Mu ya Pak, di mana mereka membutuhkan. Terima kasih ya Pak. Mari kita memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Jadi kita datang ke sini, kita cekat supaya bisa memberkati kita. Sebab kadang nggak terlalu fair ya. Kita datang berkali-kali ke sana, dianya nggak mau sini. Ya kan? Jadi rupanya memang tadi Pastor Steven bilang istri itu powerful. Ya, ketika kita minta untuk ibadah di tempat ini, lembah jawabannya satu, istriku mengizinkannya. Izinnya dari istri. Wanita itu powerful. Tapi kadang sulit dimengerti, Pak. Kayak Alkitab, Pak, sulit dimengerti. Baik Bapak Ibu, jangan lupa minggu ini adalah minggu yang cukup busy, tapi penuh dengan berkat. Pastor Andi akan berangkat ke Jakarta hari Senin, kemudian hari Selasa akan berangkat ke sini, hari Rabu pagi sampai sini. Rabu malam kita ada komsel gabungan di rumahnya Bapak Raya yang di Linden. Semua komsel yang bisa onsite datang ke situ. Parkiran bisa di pinggir-pinggir jalan, tapi jam 7 kita di situ. Yang tidak bisa online, ya. Jadi mengikuti. Kita akan sama-sama kita minta supaya Tuhan melalui hambanya Mas Adi boleh memberkati kita sekarang dengan komsel. Kemudian yang kedua hari Kamisnya, betul ya? Hari Kamisnya pastoral komplit kumpul di rumah saya. Kalau saudara mau yang belum pastor mau kumpul boleh, tapi langsung kita akan doakan jadi pastor. Kita bahasnya nggak soal pastor, ya. Kumpul di rumah saya jam 7. Ya, rumah saya juga sulit Pak ya untuk parkir Pak ya. Mesti datang lebih awal. Bukannya rumahnya sulit, parkirnya sulit ya, biar sulit dijangkau. Biasanya sulit dijangkau itu berkatnya banyak. Ya. Saudara doakan, saudara yang belum pastor, saudara doakan malam itu ada pastoral kumpul di rumah saya. Jangan kasih tahu sama teroris. Tembak habis semua pastor kita, saudara ya. Terus itu doakan ya. Kemudian hari Jumatnya, saya minta semua saudara boleh datang. Pak, saya belum menikah, boleh, nggak apa-apa. Karena tempatnya akan di-set untuk suami istri dengan tema biru dan kuning. Wah, saudara tahu nggak artinya biru dan kuning? Apa? Biru dan kuning itu antusias dan sukacita. Oh gitu. Jadi kita mau buat semua antusias dan sudah ngomong sama sebelah antusias, sukacita. Gitu ya. Jumat malam sudah datang ke tempat ini sama-sama ikuti saja. Ya ini kan Paskah, jadi saudara tidak usah kemana-mana di sini. Kemudian Sabtunya pagi jam 10 kumpul di tempat ini. Ya sama-sama. Makannya di mana Pak? Makan di tempat ini. Siapa yang dimakan? Enggak tahu. Bukan apa yang dimakan, tapi siapa yang dimakan. Kumpul tempat ini. Ada makanan kita makan, tidak ada makanan kita puasa. Kita biasa begitu saudara ya. Oke, jadi jam 10 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 3. Kemudian sorenya ada celebration of love. Pak, suami saya nggak bisa datang, nggak apa-apa. Ring itu berkat Tuhan dalam hidup kita. Bawa pulang. Ya. Pak, istri saya di Indonesia, nggak apa-apa. Kalau perlu selama acara WA-nya nyala. Saya ini menenangkan orang pakai Zoom 2 kali. Ya. Jadi yang satu di sana, yang satu-satunya ini. Ya. Saya itu makan pakai Zoom sama dia. Dia sama besar, di sini besar, semua kumpul, jadi nikah. Apa saja kita? Saya ingin kita menikmati Paskah ini dari Paskah yang sukacita. Kemudian hari Minggunya, hari besok hari Minggu itu kebaktian bukan jam 11 tapi jam 10. Ya, karena kita akan ada supporting pastoral untuk didoakan dan juga kita ada sedikit perayaan Paskah. Ya, semua gabungan. Tidak ada kebaktian tempat yang lain. Ya, jadi pagi, siang, sorenya digabung jadi satu. Saudara boleh ajak jiwa-jiwa untuk datang untuk menyembah kepada Tuhan. Ya, haleluya. Alkitab berkata begini: ketika kita menerima Yesus, dalam hidup kita diberi Roh Kudus. Jadi di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Dunamos itu artinya kuasa untuk melakukan mukjizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita anak-anak Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit, kemudian
dia kasih tahu, nanti aku naik ke surga dan aku beri Roh Kudus dalam hidupmu. Itu ada kuasa untuk melakukan mujizat. Jadi Paskah itu adalah celebration, di mana kita bersuka cita. Natal oke lah, tapi bayi kecil itu pengharapan. Tetapi nanti Natal kita celebrate. Apa? Karena dia bangkit, memberikan kuasa dalam hidup kita. Amin. Saudara ini hebat, berkuasa dalam hidup kita. Saudara ini superhero, betul nggak? Sebab ada roh dalam hidup kita. Nah sayangnya kita nggak tahu, karena nggak tahu kita nggak ngalami apa-apa, bukan? Superhero loh ini. Saya dulu pernah pengen jadi Batman. Saya dulu pengen banget karena jadi Batman itu enak gitu ya. Superhero itu anak kecil semua suka. Kenapa? Karena ada sesuatu yang luar biasa, ada supranatural dalam hidup kita. Nah ini saudara dan saya ketika menerima Yesus, kau setia, kau menjadi sesuatu yang luar biasa. Gak usah takut, saudara, dalam kita ini luar biasa. Makanya tadi setialah berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau mau tetap luar biasa. Amin. Halo. Kan saudara harus superhero. Superhero itu kalau wanita apa ya? Kalau laki superhero, wanita apa? Wonder Woman katanya. Yang laki berkata Wonder Man. Sama-sama 1, 2, 3 Wonder Man. 1, 2, 3. Kalau wanita Wonder Woman. 1, 2, 3. Saudara itu enggak agresif. Saya tuh ngomong sama apa namanya singer. Singer tuh kok kalau nyanyi cuma gini. Saya ngomong sama si Sakila. Bisa nggak kamu pimpin ya satu set apa namanya TikTok lah atau apa gitu? Saudara lihat ya, singer kita ya cuma gini. Bapak kalau dikasih interlude gitu ya. Tapi nggak terusan, saudara. Nggak ada. Berapa kasih ya? Bikin fade 1, fade 2 gitu ya. Jadi kalau pas interlude ini tidak hanya nyanyi, harus latihan. Ya, coba sama-sama dengan saya. 2, 3. Yang lagi semua. 1, 2, 3. Ada Tuhan kita yang bangkit dalam kehidupan kita. Mulai minggu depan sudah bisa dimulai. Nanti yang stres, saudara ya. Tapi Tuhan, hari ini selesai yang baik. Tumpangkan tanganmu atas setiap kami ya Tuhan, supaya kami pulang dengan sejahtera yang datang dari Tuhan. Kami tahu Roh Kudus ada di dalam hati kami. Kami bukan orang yang lemah. Hamba-Mu berdoa biar setiap kami bergerak bersama dengan Roh Kudus. Kalau ada yang lemah saat ini, Kau berkata bersama Roh Kudus, beri aku kekuatan dan beri aku jalan keluar. Kalau ada yang sedang dalam pergumulan hari ini, bicara sama Roh Kudus, buat aku menang dan keluar dari persoalan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa. Kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata